Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an Alhamdulillahilladzi amara bit-tawakkuli wa khatta 'alal 'amal wa nahaa 'anit tawakkuli wa hadar minal kasal wa samma nafsahu al-wakil wa hasbuna wa maulana fa ni'mal maula wa ni'mal wakil. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah qaribun min ibadihi mu'minin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya wa imamul mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun ayyuhal mu'minun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak anti-anti, tidak pesan-pesan, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berbagai kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Salam dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul tauladan bagi kita dalam kita mengarungi kehidupan di muka bumi ini. Izinkanlah pada kesempatan yang mulia ini khatib berwasiat pada diri sendiri dan kepada jamaah sekalian, jamaah semuanya, untuk sama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman dan takwa inilah menjadi sumber energi kebaikan dalam kita mengarungi kehidupan di muka bumi ini. Dengan iman dan takwa ini merupakan sumber energi amal soleh yang bisa kita tunaikan dalam kehidupan di dunia ini
sebagai bekal kehidupan dunia yang baik maupun sebagai bekal kehidupan akhirat yang baik pula. Karena itu sekali lagi senantiasa kita tasdid wa tajwid, memperbarui dan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, kita sebagai seorang muslim khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya, kita masih prihatin bahwa hari ini atau hari-hari ini, bulan-bulan ini, atau tahun ini bahkan masih mengalami pandemi yang kita tidak tahu kapan akan berakhir. Tidak ada satupun orang yang menjamin pandemi ini kapan berhasil, tidak ada. Hatta sampai presiden pun tidak tahu kapan akan berhasil dikendalikan dan kapan berhenti. Kaitan dengan ini, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian masyarakat yang mengatakan atau yang berpandangan di antara dua kutub yang berbeda. Satu sisi mereka tidak mau melakukan amal-amal ikhtiar, amal-amal usaha untuk menghindarkan diri dari musibah yang namanya COVID-19 ini. Sehingga banyak di antara masyarakat, di antara orang Islam juga yang kemudian mengabaikan terhadap prokes-prokes atau protokol kesehatan dan juga bahkan menolak secara jelas adanya vaksinasi sebagai salah satu sarana untuk mengurangi dampak pandemi ini. Satu sisi yang lain, kutub yang lain, ada masyarakat yang kemudian mengandalkan atau bertawakalnya kepada prokes, kepada ikhtiar, kepada usaha, kepada vaksin, dan sebagainya. Sehingga ada pepatah, lebih baik vaksin daripada mati. Dan seterusnya, ini seakan-akan mengatakan atau berkepercayaan bahwa vaksin itu sebagai tempat bertawakal atas kematian dan hidupnya seseorang. Sama sekali dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana pandangan Islam sebagai agama kita yang rahmatan lil alamin, agama yang universal, agama yang komprehensif, agama yang menyeluruh, yang kamil mutakamil, telah memberikan panduan terhadap berbagai persoalan kehidupan kita. Salah satunya juga memberikan panduan bagaimana bersikap terhadap musibah yang menimpa suatu kaum. Termasuk pada kesempatan kali ini adalah masalah wabah COVID ini. Demikian dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaitan dengan musibah, maka Islam mengajarkan kepada kita untuk melakukan ikhtiar, menghindari musibah sebelum musibah itu datang kepada dirinya. Karena itu adalah bagian dari bentuk zahir yang mesti dilakukan oleh setiap manusia sebagai usaha zahirnya. Hal itu sebagaimana diungkapkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhari. Idza sami'tum ta'un bin ardi fala tadkhuluha wa idza balagha bi'adin wa antum fiha fala takhruju minha. Yang artinya, apabila kalian mendengar wabah taun melanda satu negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Adapun apabila penyakit itu melanda suatu negeri, sedang kalian ada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar dari negeri itu. Ini adalah sebuah isyarat bagi kita, bagi orang muslim, bahwa kita melakukan ikhtiar dalam menghindarkan diri dari segala bentuk musibah. Salah satunya juga bentuk wabah COVID yang sekarang masih melanda di negara kita dan bangsa pada umumnya. Demikian juga diisyaratkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang lain. Innallaha ja'ala rizqi tahta dhilli rumhi. Yang artinya Allah menjadikan rezekiku di bawah bayangan tombakku sebagai bentuk usaha atau untuk berburu hewan untuk konsumsi. Karena itu demikian Allah SWT
kita sebagai seorang muslim dalam kita menghadapi musibah ini, maka kita tetap melakukan usaha-usaha dohir, dan itu bagian dari kewajiban syariat kita, kewajiban fikih kita. Demikian dimakan oleh Allah SWT. Adapun sebagian yang lain, ada orang yang kemudian tidak bertawakalnya kepada Allah SWT, tetapi sebaliknya tawakalnya kepada usaha dan ikhtiar yang dilakukan itu. Tentu ini ada hal yang tidak baik pula dan tidak pas pula. Dan ini juga pernah melanda dan dialami oleh orang-orang beriman, orang muslim pada waktu itu, ketika terjadi satu peristiwa peperangan, yaitu perang Hunain. Pada waktu itu, para muslimin, muslim Islam merasa bangga akan memenangkan pertempuran karena jumlah pasukan orang muslim banyak dan sementara kaum musyrikin jumlahnya sedikit. Dengan ikhtiar usaha yang demikian itu, mereka bertawakal kepada usahanya itu, lupa bertawakal kepada Allah SWT. Hal itu diabadikan oleh Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat yang ke-25. Wa yawma Hunainin id a'jabatkum katrutukum falam tughni ankum syai'a wa daqat 'alaikumul ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin. Dan ingatlah peperangan Hunain, ketika kamu menjadi congkak, sombong karena banyaknya jumlahmu. Maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepadamu sedikit pun. Dan bumi yang luas itu terasa sempit olehmu, lalu kamu lari ke belakang dengan bercerai-berai. Sama sekali makan oleh Allah SWT. Ini adalah isyarat bagi kita, meskipun kita usaha secara maksimal, tetapi tawakal kita tidak boleh juga kepada dengan usaha dohir yang dilakukan itu. Tawakal kita alamatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati kita sandarannya adalah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu adalah menjadikan ketenangan dalam hidup ini, dan ketenangan itu adalah bagian dari obat itu sendiri. Sebagaimana diungkapkan oleh seorang ahli kedokteran dan juga ahli fikih dalam Islam, yang namanya Ibnu Rus. Beliau mengatakan al-itminanu nisfu dawa, bahwa ketenangan hidup, ketenangan jiwa adalah separuh dari obat. Wasabru nisfu syifa, dan sabar menghadapi musuh itu adalah separuh juga dari kesembuhan, dari obat. Sama sekali dimakan oleh Allah SWT. Inilah Islam menggariskan kepada kita untuk berada di tengah. Kita usaha secara dohir, dan demikian juga kita tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak tawakal secara membabi buta tanpa usaha, tetapi juga tidak boleh kita hanya mengandalkan tawakal saja, tidak kepada Allah SWT. Karena itu demikian dimakan oleh Allah SWT. Di tengah-tengah pandemi ini, kita ikuti prokes-prokes yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Demikian juga program vaksinasi mestinya kita ikuti sebagai bentuk ikhtiar kita, agar kita terhindar dari segala bentuk mara bahaya yang mungkin menimpa kita semuanya. Mudah-mudahan tidak terjadi dalam diri kita dengan usaha yang kita lakukan. Tetapi kita juga dalam waktu yang bersamaan, kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pandemi ini segera hilang dari muka bumi ini, lebih khususnya bagi bangsa Indonesia ini yang mengganggu kita semuanya dalam melaksanakan aktivitas, termasuk aktivitas ibadah yang tidak bisa berjalan dengan baik dengan adanya musibah itu. Kita tahu bahwa orang muslim punya senjata yang ampuh, yaitu doa. Doa usilahul mu'minin. Doa itu adalah merupakan senjata bagi orang-orang yang beriman. Karena itu, di tengah pandemi yang masih berlangsung ini, kita maksimalkan usaha dari kita, dan juga kita maksimalkan tawakal kita, berdoa kita kepada Allah SWT. Harapan kita sekali lagi, Allah SWT dengan izinnya memberikan kesehatan kepada kita, menghilangkan segala bentuk musibah ini, dan kita bisa kembali pada normal sebagaimana sebelum ada pandemi ini. Demikian yang kami sampaikan khutbah ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada kita semuanya,
memberikan kesembuhan pada kita semuanya, dari keluarga yang sakit, dan kita terhindar dari kemungkinan terjadi atau terpaparnya pandemi ini. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal adzim wa qurrafifir warham wa anta khairar rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radallahu tabaraka an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal anbiya wal mursalin wasyuhada'i was solihin wa hasuna ulaika rafiqam. Allahumma irfa'na 'anal bala wal waba wal ghala wal fitan wal zalazil wal junun wal baras ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadzal khaim muslimina amah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Hayya 'alas-shalah, hayya 'alal-falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.